Swastiastu. Halo teman-teman semuanya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pentingnya peranan Brahma Widya dalam atasi konflik sosial antar umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman semuanya, seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya negara Indonesia merupakan negara yang pluralisme, yang artinya negara Indonesia memiliki berbagai keragaman, baik itu keragaman suku, budaya, adat istiadat, dan agama. Nah, berbicara tentang agama, secara resmi Indonesia mengakui adanya 6 agama, yaitu agama Hindu, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Nah, dengan adanya berbagai agama yang hadir di Indonesia, diharapkan masyarakat Indonesia mampu menghargai perbedaan yang ada dan sikap toleransi yang tinggi terhadap sesama antar umat beragama. Nah, namun kenyataannya masih banyak konflik-konflik sosial antar umat beragama yang terjadi di Indonesia. Lalu, apa saja sih konflik-konflik tersebut? Namun, sebelum kita melanjutkan materi lebih banyak lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kade Ayu Wirianti dengan NIM 23170410008, absen 17 dari Rombel 17, Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi. Nah, selanjutnya, adapun beberapa konflik sosial antar umat beragama yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama yaitu konflik sosial terkait Srada dan Bakti. Nah, setahun yang lalu, masyarakat Indonesia digemparkan dengan konflik intoleransi yang terjadi di Banjar, Banjar Dinas Tegal Bundar, Desa Sumber Kelampok, Kecamatan Geloka, Kabupaten Buleleng, yang dimana pada saat perayaan Hari Suci Nyepi tahun 2023, terdapat aksi intoleransi dari beberapa warga non-Hindu Bali yang ada di Desa Sumber Kelampok, di mana warga tersebut ingin berrekreasi ke pantai saat perayaan Nyepi atau saat pelaksanaan Catur Berata Penyepian. Nah, di mana hal ini tentu banyak menggiring opini-opini dari masyarakat lainnya, sehingga dapat memicu adanya konflik sosial antar umat agama Hindu dengan agama Islam. Sumber yang saya dapatkan adalah dari berita detik.com. Selanjutnya, ada konflik sosial terkait Brahma Widya, di mana sama halnya dengan tadi, belakangan ini media sosial juga sempat digemparkan oleh video ceramah dari Desa Made Darmawati yang diduga melakukan penistaan agama Hindu, di mana Desa Made Darmawati ini merupakan seorang dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta, yang dimana saat itu Desa Made Darmawati melakukan ceramahnya dengan menceritakan pengalamannya selama menganut agama Hindu. Dan beliau dalam videonya berkata bahwa beliau bingung bahwasannya mengapa agama Hindu atau umat Hindu menyembah banyak Tuhan. Nah, hal ini tentu menggiring beberapa komentar dari para warganet bahwasanya hal tersebut merupakan salah satu tindakan penistaan agama terhadap agama Hindu. Selanjutnya, sumber yang saya dapatkan adalah dari YouTube Kompas TV. Lalu ada pula konflik sosial terkait upaya memuja Tuhan, di mana seperti yang kita lihat di media sosial, banyak komentar-komentar yang menyebutkan bahwa agama Hindu menyembah patung, batu, ataupun pohon. Hal tersebut tentu memicu terjadinya konflik sosial antar umat beragama karena dari pihak umat Hindu menolak komentar tersebut bahwasanya umat Hindu tidak menyembah patung, pohon, maupun batu, melainkan hal-hal tersebut merupakan hanya sebatas perantara
bagi umat Hindu dalam mendekatkan dirinya pada ide Sang Hyang Widi Wase. Nah, kira-kira dari beberapa konflik yang sudah saya sebutkan tadi, apa sih penyebab terjadinya konflik tersebut? Nah, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya konflik sosial antar umat beragama tersebut, yaitu yang pertama, rendahnya sikap intoleransi masyarakat Indonesia, di mana karena adanya perbedaan agama atau keragaman agama yang ada di Indonesia, tidak semua masyarakat Indonesia mampu menerapkan atau memiliki sikap toleransi yang tinggi. Ada beberapa oknum-oknum yang memiliki sikap intoleransi yang hal ini dapat menyebabkan terjadinya konflik sosial. Yang kedua, adanya diskriminasi agama, di mana terdapat cara pandang atau perbeda-bedaan agama. Semisalkan contohnya pada eee, peraturan rekrutmen pekerjaan, di mana eee, semisalkan contohnya tidak boleh merekrut anggota atau karyawan dengan agama ini. Hal ini tentunya akan menyebabkan konflik sosial antar umat beragama karena adanya perbedaan agama mayoritas dengan agama minoritas. Yang ketiga, adanya penafsiran agama yang sempit. Nah, penafsiran agama yang sempit adalah ketika seseorang atau sekelompok orang memahami dan mempraktikkan agama mereka hanya berdasarkan pada satu sudut pandang saja, atau satu aspek saja. Nah, hal ini tentu akan menimbulkan sikap fanatisme dan menganggap bahwa hanya merekalah yang benar dan orang-orang lain yang berbeda dengan pandangan mereka itu adalah orang yang salah. Jadi, eee, penafsiran agama yang sempit, di mana beberapa oknum-oknum yang memiliki pemahaman tentang agama yang terlalu sempit, itu juga menjadi salah satu pemicu terjadinya konflik sosial antar umat beragama. Yang terakhir, adanya perbedaan dalam pemahaman praktik antar umat beragama. Nah, di setiap agama tentunya menerapkan praktik agamanya masing-masing, seperti agama Hindu menerapkannya dengan sembahyang, menghantarkan banten atau sesajen, sedangkan dalam agama Islam dengan cara sholat dan lain-lain, dan karena adanya perbedaan dalam praktik dan pemahaman yang tersebut, tentu akan memicu terjadinya konflik sosial. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah apabila masyarakat Indonesia memahami betul akan keberagaman, namun, eee, di sisi lain ada beberapa oknum yang masih kurang memahami secara mendalam tentang perbedaan-perbedaan praktik, antar umat beragama. Nah, selanjutnya ada pula pertanyaan bahwasanya, apakah konflik sosial antar umat beragama yang saya sudah sebutkan sebelumnya cenderung mengganggu pemahaman umat Hindu tentang Srada Bhakti, Brahma Widya, dan upaya untuk memuja Tuhan? Jawabannya adalah ya. Konflik sosial antar umat beragama ini cenderung mengganggu pemahaman umat Hindu tentang pemahaman Srada Bhakti, Brahma Vidya, dan upaya untuk memuja Tuhan karena konflik-konflik ini akan membuat para umat Hindu mudah untuk terprovokasi sehingga dapat menggoyahkan keyakinan dan pemahaman umat Hindu tentang Srada Bhakti, dan ajaran tentang Tuhan. Jadi contohnya semisalkan ada isu-isu miring tentang agama Hindu, contohnya seperti, banyak masyarakat yang lainnya menganggap agama Hindu, menyembah patung, pohon, dan batu. Hal ini membuat masyarakat Hindu atau para umat Hindu ini memiliki keraguan dan ketidakpastian dalam dirinya. Apakah benar saya menyembah Tuhan dengan cara menyembah pohon, atau memang itu hanyalah opini-opini dari beberapa oknum? Nah, hal itu tentu sangat menjadi permasalahan yang cukup signifikan, eee, dalam mengganggu pemahaman umat Hindu tentang Srada Bhakti, Brahma Vidya, dan juga upaya untuk memuja Tuhan. Nah, selanjutnya ada pula rumusan masalah sosial
melalui pendidikan sederhana dalam masyarakat Hindu yang belum terkonstruksi dengan baik atau terjadi dekonstruksi sosial agama, sehingga berpotensi mengganggu pemahaman umat Hindu dalam beragama. Yang dimana pada poin pertama tentang Strada Bakti ada dua permasalahan, yaitu mengapa generasi muda saat ini atau generasi muda umat Hindu sangat minim akan pemahaman Strada Bakti. Yang kedua, apa saja sih upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Strada Bakti umat Hindu? Ya, pada poin kedua tentang Brahma Vidya, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi lemahnya pemahaman umat Hindu tentang Brahma Vidya. Yang kedua, bagaimana cara memperkuat pemahaman umat Hindu tentang Brahma Vidya agar tidak terprovokasi terhadap konflik sosial agama yang sedang terjadi. Yang terakhir, poin ketiga yaitu upaya dalam memuja Tuhan. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hubungan antara Strada Bakti, Brahma Widya dengan upaya umat Hindu dalam memuja Tuhan. Yang kedua, mengapa kesadaran masyarakat Hindu menjadi aspek utama dalam pelaksanaan upaya memuja Tuhan. Nah, itu dia rumusan masalah yang dapat saya rumuskan. Selanjutnya, ada pun rumusan rekonstruksi sosial uh, yang didukung oleh data-data yang relevan berdasarkan aktivitas penelitian sederhana sehingga menjadi salah satu solusi dalam meningkatkan pemahaman umat Hindu terhadap Strada Bakti, Brahma Widya, dan juga upaya untuk memuja Tuhan. Di mana di mana adanya rekonstruksi sosial tentang minimnya pemahaman Strada Bakti, Brahma Widya, dan upaya memuja Tuhan pada generasi muda dan umat Hindu lainnya. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, menurut VR Sosial mencatat bahwasanya ada 139 juta identitas pengguna media sosial di Indonesia pada Januari 2024. Jumlahnya setara dengan 49,9% dari total populasi nasional. Nah, hal ini menyimpulkan bahwasannya saat ini banyak masyarakat Indonesia, khususnya umat Hindu yang menggunakan media sosial. Maka dari itu, hal tersebut dapat kita manfaatkan dalam meningkatkan serada bakti, Brahma Vidya, dan upaya untuk memuja Tuhan, di mana ada beberapa solusi yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan agama di sekolah maupun di komunitas. Yang kedua, meningkatkan atau memanfaatkan media sosial dalam membuat konten edukasi yang menarik tentang Strada Bakti, Brahma Widya, dan upaya untuk memuja Tuhan. Jadi, karena tadi banyak masyarakat yang menggunakan media sosial, marilah kita manfaatkan media sosial itu untuk membuat konten edukasi yang menarik dan juga mudah dipahami oleh masyarakat Hindu tentang Strada Bakti, Brahma Vidya, dan upaya untuk memuja Tuhan agar dapat meningkatkan pemahaman mereka dan penerapan mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan pemahaman umat Hindu tentang konsep-konsep agama. Yang terakhir yaitu pembentukan komunitas religius yang inklusif dan toleran. Jadi selain mengadakan workshop juga dapat dilakukan solusi yaitu pembentukan komunitas seperti PHDI, di mana melalui komunitas ini masyarakat Hindu dapat sharing session mengenai ilmu-ilmu tentang keagamaan, baik itu tentang Strada Bakti, Brahma Vidya, ataupun upaya untuk memuja Tuhan. Nah, perubahan sosial apa saja sih yang dapat terjadi apabila rekonstruksi sosial tadi dapat berjalan dengan lancar? Yaitu yang pertama, meningkatnya pemahaman umat Hindu tentang konsep Strada Bakti, Brahma Widya, dan upaya memuja Tuhan. Yang kedua, meningkatkan rasa toleransi umat Hindu dengan umat beragama lainnya. Yang ketiga, adanya modernisasi praktek keagamaan, di mana dengan cara menggabungkan nilai-nilai tradisional dengan nilai-nilai modern, sehingga hal tersebut membuat praktik keagamaan dapat mengikuti alur perubahan yang ada. Yang terakhir yaitu dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan spiritual umat Hindu. Nah, sekian presentasi dari saya pribadi, dan adapun referensi atau sumber bacaan yang saya gunakan dalam menjawab LKM yang pertama ini. Nah,
Sekian, terima kasih, atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.